Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Apa yang mendorong kita untuk belajar, bekerja, dan juga berkeluarga? Apakah semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan? Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita mengejar akan sesuatu. Ada yang mengejar akan cita-cita, ada yang mengejar akan kekayaan, dan juga ada yang mengejar akan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya, apa yang teman-teman akan lakukan ketika semuanya sudah Anda raih? Apakah kita akan merasa puas dan bahagia? Jawabannya tidak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menanamkan benih kekekalan yang akan menciptakan kekosongan di hati kita.
Dan semua yang kita raih dalam dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan tersebut. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk melayani bersama dengan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Pilihannya hanya ada dua. Kita hidup untuk kesenangan pribadi atau hidup dengan tujuan dan misi pelayanan bersama dengan Allah. Mari bergabung di acara pelayanan Pemuda Advent Gabungan Nusantara dan saksikanlah apa yang Tuhan akan lakukan bersama kita semua. Halo, selamat malam untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Berjumpa lagi di acara yang sama setiap hari Selasa ya teman-teman. Kali ini topiknya itu tentang bagaimana mencari pasangan yang ideal atau mendapatkan pasangan yang ideal. Tapi sebelum aku over ke MC nih, kalau teman-teman lihat di posternya, untuk teman-teman yang biasa join di PAGN, pasti kenal untuk kedua MC kita pada malam hari ini. Tapi ya cuma sebatas tahu nama ya. Tapi malam ini secara resmi saya akan memperkenalkan dua MC kita yang kece-kece pada malam hari ini. Mungkin saya boleh minta video perkenalan yang pertama dari Kak Grace Willin dulu ya. Kita lihat nih ya, video perkenalan. Iya, ini yang cantik ini yang teman-teman lihat di layar HP ini namanya Grace Willin. Bukan orang Cina ya, bukan orang Cina, bukan dari Filipina juga, tapi asli cewek Batak. Lahirnya di Medan, tanggal 26 Juli, dan domisili sekarang itu beliau alamatnya di Kota Jakarta, di ibu kota ya. Pekerjaan waktu kecil itu pengen jadi dokter, tapi katanya nggak jadi karena takut mayat. Jadi sekarang berkarir di Bank Internasional aja. Wow. Dan bahasa yang dimengerti itu, maksudnya bahasa yang dipakai beliau itu yang dimengerti oleh lawan bicara, guys. Kayak bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa lagi ya? Oke, hobi berkebun, membaca, jalan-jalan ke alam. Moto hidup dari Kak Grace ini, take a risk and learn from the mistake. Tipe pasangan idaman. Pasangan idaman. Pria yang bisa membimbing pasangannya di dunia dan di akhirat. Wow, keren banget ini Kak Grace. Ya. Tapi untuk sekedar informasi ya teman-teman, Kak Grace ini masih single. Jadi untuk teman-teman yang dengar biodatanya atau profilnya Kak Grace secara singkat, boleh langsung catat ya. Kira-kira tipe idamannya sesuai nggak? Oke, selanjutnya perkenalan dari Kak Cory Simbolon. Iya, namanya Cory Cantik Boru Simbolon. Wow. Tempat tanggal lahir Balikpapan 26 Februari ya teman-teman. Domisili sekarang ibu kota juga Jakarta. Karir pekerjaan itu civil engineering estimator. Bahasa yang dipakai bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau enggak. Kalau menurut saya Kak Cory pintar juga bahasa Inggris deh. Terus hobinya itu teman-teman dengar ya. Hobinya itu menghayal, berpikir dan bernyanyi. Kemudian moto hidupnya itu ada dalam Mazmur 1 dan tipe pasangannya itu takut akan Tuhan. Siapa sih yang nggak kenal Kak Cory ya? Iya, boleh dilihat tadi ada di video gambar motoran itu, artinya Kak Cory ini orangnya independen. Ya sama juga sama Kak Grace. Jadi yang jadi MC kita pada malam hari ini adalah wanita-wanita independen yang mempunyai karir yang baik dan juga ingin sekali mendapatkan pasangan ideal yang takut akan Tuhan ya. Oke, sekedar perkenalan kita untuk malam hari ini kepada kedua MC. Berikut saya mempersilakan untuk kedua MC boleh mengambil kesempatan untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Halo Kak Grace dan Kak Cory. Hai Bella. Halo Bella, makasih Halo loh Bella. Teman-teman Kaget semuanya. ya videonya ya? ya, sana.
Kaget banget Bel. Duh. Oke, silakan ya Kak Kori, Kak Grace. Baik, thank you Bella. Hai semuanya teman-teman. Boleh saya lihat dulu dong apakah di sini ada di tempat atau tidak. Boleh teman-teman open cam atau kasih reaction love-nya. Aduh, udah pada buka nih. Aduh cantik-cantik ya, ganteng-ganteng. Waduh, ada Jendri, ada Pendeta Ferdinand, ada Debbie. Aduh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat malam untuk kita semua, selamat hari Selasa untuk kamu yang menyimpan rasa walaupun dia nggak pernah peka. Aduh, gitu ya Ge ya. Jadi tema malam ini apa Ge? Kira-kira tema malam ini? Tema malam ini, tahu nggak sih Kak? Ini kita bertambah usia, ini kan biasanya makin bingung ya untuk menentukan gimana sih jadi pasangan ideal gitu. Bener nggak sih Kak Kor? Iya, jadi pas ditawarin ini, terus pas Bella bilang, terus aku langsung deg-degan karena apakah aku kelamaan mikir kah atau apa ya. Jadi kayaknya tema ini cocok banget untuk kita orang muda yang memimpikan pasangan ideal, atau jangan-jangan kita harus belajar nih jadi pasangan ideal, ya nggak Ge? Ih, bisa jadi Kak, mungkin karena itu kali, karena kita masih nggak ada pasangan, makanya dipilih jadi MC kali ya. Ya, bisa jadi tuh ya, bisa jadi. Jadi kita senang banget hari ini ada 55 akun yang join dan kita juga live dari Facebook. Jadi teman-teman ya bisa mengundang lagi nih teman-teman yang lain untuk bergabung karena tema hari ini untuk muda-mudi senusantara itu sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya ya Ge, kita mau mendengarkan lagu spesial, lagu pujian dari Saudara Ruben dengan judul Trust His Heart. Kepada host, saya minta tolong. Sometimes we don't see how deep struggles that break our hearts into. Sometimes blind us through the truth. Our Father knows what best for us. He says, "I'm not." Like a
God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trust His hand, trust His Amin, luar biasa lagu Amin. tersebut. Semoga menjadi berkat buat kita pada malam hari ini ya. Dan pada saat ini sebelum kita memulai kegiatan kita, acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita akan berdoa. Dan saya mengundang Kak Indah Tambalean untuk memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas segala penyertaan dan pimpinan-Mu. Sepanjang aktivitas kami boleh lalui dan tidak kurang apapun. Di malam hari ini kami sahabat-sahabat orang muda berkumpul lewat media Zoom dalam kegiatan ibadah. Biarlah Tuhan Kau jaga kami, melindungi kami dalam kegiatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir bersama-sama dengan kami, sehingga sebentar ketika kami mendengarkan firman, itu semua boleh tersampaikan dan tidak apapun dalam hati dan pikiran kami. Kami pun mau berdoa untuk pembicara sebentar, biarlah beliau dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah doa kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan telah kami perbuat di hadapan-Mu Bapak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Amin, terima kasih Indah. Nah, G, acara berikutnya apa nih, G? Nah, tadi kita kan sudah perkenalan nih, Kak. Sudah di-highlight juga tuh sama Kak Bella, tipe cowok idaman. Nah, cowok doang nih. Enggak, tadi kita berdua nih. Kitanya. Dikenalin. Enggak abdom dong kalau kita nggak coba tanya nih partisipan di sini. Bener nggak? Kayaknya kita harus bener. Boleh nih Kak Kori, kayaknya pilih 2 cewek deh. Nanti aku pilih yang cowok aja ya, 2 orang. Tapi sebelum itu G, karena saya takut nih kan, tiba-tiba sudah ada yang married atau sudah ada yang apa. Tapi nanti targetnya nggak jelas, saya lihat ini ada door taste-nya sudah senyum-senyum nih. Tapi nanti dulu ya teman-teman, coba dulu kasih reaction love-nya. Teman-teman ini bukan Take Me Out Adventist, tapi kita mau lihat nih, pendeta juga mau lihat ya, seberapa banyak nih yang sedang mencari pasangan yang ideal kira-kira, supaya nanti saya dan GG bisa memilih nih. Boleh teman-teman kasih reaction love-nya dulu yang sedang mencari atau membutuhkan pasangan ideal. Boleh? Ada berapa ini? Aduh, ada. Oh, cowok-cowok semua ya, cewek juga ada, baru cewek nih. Baru sedikit nih. Oh, cuma sedikit ternyata yang merindukan G. Oh, berarti semua pada punya pasangan ini kayaknya, Kak. Kita pasangannya baru sedikit. Oke, kalau gitu aku pilih dulu ya, G ya. Aku duluan ya, G? Iya. Boleh. Tapi persyaratannya teman-teman ada nih ya. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri tipe pasangan yang teman-teman idamkan. Menurut teman-teman tuh pasangan ideal tuh gimana? Di luar takut akan Tuhan dan seiman, karena itu sudah umum ya, sudah umum teman-teman. Di luar takut akan Tuhan dan seiman, sebutkan 3 tipe pasangan yang ideal menurut teman-teman. Saya pilih perempuan dulu ya. Tadi ini ada yang namanya Kak Ratna ya. Kak Ratna Kumbado. Boleh Kak Ratna? Ada Kak Ratna di sini? Halo. Halo Kak Ratna, boleh open cam dan dari mana asalnya? Iya, mungkin mohon maaf tidak aktifkan video karena jaringan kurang bagus ya. Boleh Kak Ratna. Iya, kalau bagi saya pribadi sih selain yang tadi disebutkan,
kriterianya yaitu yang sayang, kalau saya kan perempuan berarti saya cari laki-laki yang sayang sama mamanya. Karena kalau sayang sama mamanya otomatis dia akan sayang sama saya seperti itu. Kemudian yang berikut, selain itu dia harus bekerja keras. Waduh, Laki-laki mantap. yang bekerja keras. Itu aja sih, cuma 2 itu selain yang tadi. Terima kasih. Kak Ratna ngomong-ngomong dari mana nih? Oh iya, saya dari Sorong, Papua Barat. Oh, selamat datang Ya. Sorong. Oke, GG. Oke, thank you. Coba, G. Ini banyak angkat tangan nih, antusias nih cowok-cowok nih kayaknya. Oke, aku pilih ya satu dulu ya. Siapa nih ya? Kak ini aja deh, Kak Michelle. Halo Kak Michelle, selamat malam. Michelle Yeblo, Iya. BG. Iya benar-benar. Apa bisa open mic Kak? Kayaknya lagi ini ya, berhalangan. Ini aja Kak Salomo, tadi sudah open cam dia. Halo, selamat malam Kak Salomo. Halo Kak, selamat malam juga. Oh iya, sudah. Oke, nanti Kak Michelle yang kedua aja deh ya. Ini Kak Salomo udah ini lagi. Kalau Kak Salomo, ciri-ciri tipe pasangan Kak Salomo yang Kakak cari selain yang di luar tadi, di luar seiman dan takut akan Tuhan, apalagi nih Kak? Yang saya cari itu Kak, yang pastinya itu yang pertama dia itu harus kuat sama seperti ibu saya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dia itu memiliki talenta dalam bernyanyi. Dan yang ketiga, dia itu harus harus mandiri gitu loh Kak. Enggak. Ya, di mute Kak. Yang terakhirnya masih di mute. Oh, yang terakhir apa tadi Kak? Saya penasaran deh. Yang terakhir, mohon maaf Kak. Ini yang terakhir, dia itu yang terakhir dia ini harus mandiri. Oh, itu harus saja Kak. Ya. Oh, luar Dan biasa. saya ini, oh ya, ini saya juga salah Kak, belum perkenalkan diri. Saya dari Kota Medan dan saat ini berada di Jambi Kak, gitu Kak. Dalam mengemban kuliah atau sekolah gitu lah Kak. Baik, makasih Ito Salomo. Oke, jadi saya ya, partner saya kemana nih? Saya pilih cewek lagi kata Grace. Saya mau pilih yang dari tadi open cam, cantik banget. Kak Debbie Saryati, silahkan Kak Debbie Saryati, boleh dong. 3 kriteria dari pasangan ideal menurut Kak Debbie. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya, halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Dewi Saryati. Saya masih mahasiswa keperawatan tingkat 3, tingkat 2. Sekarang saya lagi praktek di Rumah Sakit Medan, Advent Medan. Dan sekarang saya lagi karantina karena positif COVID-19. Cepat sembuh ya, Debbie. Nah, sekarang tiga yang ideal. Tipe idealnya Kak Debbie apa? Kalau menurut saya sih, ya, jadi yang ideal itu cowoknya ya sopan. Yang pertama sopan. Kedua, dia sayang sama orang tuanya. 3, dia nggak merokok. Tidak perokok. Waduh. Mantep nih, dari tadi cewek-cewek nggak ada fisik nih ya, mantep banget cewek-cewek, nggak perlu yang kayak misalnya kadang-kadang ada cowok tuh bilang bihun-bihun ya, suka bihun putih, lurus gitu kan ya, kurus, nah itu bihun ya. Kalau cewek-cewek semuanya di apa namanya, di ini dirinya ya. Oke, sekarang yang cowoknya, partner saya kemana ya, kalau boleh tahu?
Mungkin partner saya lagi kehilangan sinyal. Oke, dari tadi ini ada yang angkat tangan nih, tapi Yoram boleh ya kita kasih kesempatan yang lain ya. Niko dulu tadi ada Niko. Niko ada di tempat. Apa udah keluar gara-gara nggak kita panggil lagi nih ya? Niko? Oke, kalau Niko nggak ada, saya mau panggil ada satu pria yang benar-benar membuat penasaran ya, tipe seperti apa ceweknya. Saya juga penasaran khususnya sama dia. Saya mau panggil, oh Niko ada? Oh silakan Niko. Kalau gitu saya nggak jadi, saya simpan dalam hati saya ya. Siapa itu? Oke, silakan Niko. Silakan Niko. Iya Niko. Oke, Niko boleh. Kondusif ya. Oke, kita ini ya, kita alihkan ke pria yang lain. Ada namanya Sanggam Hutahuruk dari Kalimantan ya. Boleh Sanggam. Kira-kira nih kayaknya banyak nih ya Sanggam ini yang pengen tahu nih tipenya seperti apa. Halo, itu Sanggam ada di tempat. Kayak fansnya para wanita di PAGN ini ya. Iya, betul sekali. Makanya saya yakin pasti nih banyak yang pengen tahu nih kan. Halo Kak Sanggam. Ini yang terakhir ya, G. Iya. Sanggam. Nggak ada kayaknya G. GG pilih deh yang lain. Mungkin dia pura-pura nggak denger, dia biasa gitu dia. Iya. Silakan G, pilih satu lagi, keburu. Ini ada siapa nih ya? Kak Eli ini cowok kan ya? Halo, selamat malam Kak Eli. Kayaknya masih tidak mau open. Ini banyak yang open cam, G. Aduh, GG nggak ngelihat ini banyak yang open cam nih. Oh, tinggal pilih nih. Oh G. iya. Tinggal pilih nih, G. Ada banyak open cam nih. Aduh, tinggal pilih satu nih, G. Mungkin Kak Kori bisa bantu milih kali ya, Kak? Oke, saya langsung pilih. Kalau saya cepat kayak gini ya, Kak Kristo Putra. Silahkan. Kalau saya cepat nih kayak gini, G. Kak Kristo Putra, silahkan perkenalkan dirinya. Nah, sudah saya duga saya akan terpilih. Entah dengan cara apa. Astaga. Ya sudah, kalau begitu. Apa boleh buat? Perkenalkan, nama saya Kristo Putra Simanjuntak. Dan bisa Anda lihat, saya berada di GMH AHK Tatura Palu. Lebih tepatnya itu di Sulawesi Tengah. Kalau masalah perempuan idaman, berat ya kayaknya. Memang Tapi sih 3 saya aja, Kak. bukan begitu caranya. Oh, begitu. Sudah saya katakan di chat, memang saya itu belum tertarik tentang soal yang begituan. Belum sama sekali tertarik dan belum sama sekali kepikiran ada maksud untuk mencari pasangan hidup. Oke, baik. Belum ada. Berarti belum ya, Kak? Tipenya juga masih belum kepikiran ya? Belum kepikiran sama sekali. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih, Kak Kristo. Luar biasa. Luar biasa nih, G. Sama-sama. Ada yang belum kepikiran, ada yang kepikiran banyak, ada yang ini. Kita langsung saja kali ya ke materi kita. Tapi sebelumnya apa, G, yang mau kita tampilkan berikutnya sebelum masuk ke materi? Nah, ini sebenarnya ada pepatah yang bilang, Kak, tak kenal maka tak sayang. Kita mau dengerin pembicara, tapi kita nggak kenal, nanti kita nggak sayang, kita nggak mau denger tuh kali pembahasan kita. Jadi lebih baik kita dengerin dulu ya video perkenalan dari pembicara kita pada malam hari ini. Bener nggak, Kak Kor? Betul, silahkan.
Halo Sobat Muda Mudi, pembicara kita pada hari ini adalah Pendeta Martinus Cornelis, Master of Art in Religion dari IAS Filipina. Beliau adalah gembala jemaat di Tatura, Palu dan setelah menikah dengan seorang istri yang bernama Novi Zanirole dan juga sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama King Herald Martinus dan Queen Angelica Martinus. Beliau telah melayani sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dari tahun 2000 sampai 2020 di KSSBT dan 2020 sampai sekarang di MST, yaitu Daerah Misi Sulawesi Tengah. Demikian perkenalan singkat kita dan Tuhan memberkati. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan materi. Sebelumnya saya panggil dulu deh. Halo, selamat malam Pak Pendeta Martinus. Shalom, selamat malam Adik Grace. Ya, puji Tuhan. Masya Allah. Selamat malam semua. Selamat malam. Silakan Pak Pendeta. Sudah nggak sabar kita. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini adalah pertama kalinya saya bisa bergabung dengan Pemuda Advent Gabungan Nusantara ya, dan saya lihat luar biasa, apalagi ini MC-nya, waduh, sangat bersahabat, sampai-sampai yang tidak bisa berbicara ikut berbicara juga, luar biasa ya, apalagi senyumannya ya. Terima kasih Adik Cory dan Adik Grace yang sudah memimpin acara kita pada malam hari ini, dan senang sekali. Memang tadi yang terakhir yang di interview adalah anggota jemaat saya, yaitu Adik Kristo. Ya, memang sejauh ini Adik Kristo memang belum berpikir tentang pasangan hidup, tapi mudah-mudahan setelah saya bahas ini akhirnya mulai juga memikirkan ya. Dan senang sekali saya melihat juga teman-teman semua, ada yang juga sudah punya teman dekat mungkin ya, ada yang juga sementara mencari-cari. Dan saya berharap dengan materi ini teman-teman yang mungkin masih berpikir-pikir panjang, apalagi sahabat ini Saudara Arpan Ngajo ya, beliau saya sangat kenal ya, saya kenal dia, saya kenal orang tuanya ya, saya cukup lama di Kota Kendari, sekitar 7 tahun, jadi saya sangat mengenal ini sahabat saya Arpan Ngajo, dan kami juga pernah sama-sama di Filipina ya. Ya setidaknya paling kita sangat dekat. Nah, pada malam hari ini saya coba share screen saya ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Baik, jadi tadi terima kasih sudah diperkenalkan sedikit tentang keluarga kami ya. Nama saya ya tadi sudah diperkenalkan, Pendeta Martinus Cornelis, dan istri saya bernama Novi Zanirole. Kalau saya sendiri asal dari Toraja. Ya, kami berdomisili di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Pinrang. Sedangkan istri saya adalah seorang yang lahir di Sulawesi Utara, tepatnya di Sanger, atau biasa yang kalau teman-teman kenal itu di Tagulandang. Ya, walaupun dia berdomisili juga di Talaut. Jadi kami pertama kali ketemu di Universitas Kelabat. Ya, di Ungklaplah kami dipertemukan. Dan setelah saya berdoa, saya puasakan, dan akhirnya Tuhan menunjukkan dia sebagai pasangan ideal, ya, pasangan hidup saya. Dan sampai hari ini kami sudah menjalani pernikahan kami sudah jalan 21 tahun. Dan puji Tuhan sampai hari ini orang Manado bilang masih baku sayang, ya. Dan saya terus terang saya sangat
senang, saya sangat memuliakan Tuhan oleh karena Tuhan telah menunjukkan pasangan yang begitu mengasihi saya dan kami boleh menjalani bahtera rumah tangga 21 tahun itu tidak artinya bukan waktu yang pendek, tapi sampai hari ini kami masih menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga dan saya berharap teman-teman orang muda juga boleh mendapatkan pasangan hidup ya. Jangan takut untuk mencari pasangan hidup ya. Dan yang penting nanti saya akan berikan tips-tips bagaimana Anda bisa memilih dan mendapatkan pasangan hidup. Dan jangan pernah takut dengan melihat mungkin cerita-cerita bahwa kelihatannya ketika kita berkeluarga itu sepertinya sangat sulit ya. Kalau kita lihat di dunia sekarang ini orang menikah, umur pernikahan mereka itu tidak terlalu panjang. Tapi saya percaya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau betul-betul kita merindukan pasangan hidup, pasti Tuhan akan menunjukkan yang terbaik. Amin. Ya, saya percaya. Dan mungkin dengan materi saya ini juga akan menolong adik-adik orang muda, sahabat-sahabat orang muda, untuk melihat apakah benar-benar ini pasangan saya ini, calon pasangan hidup saya ini sudah ideal atau belum. Jadi pada malam hari ini saya akan coba memberikan sedikit petunjuk ya, baik secara umum maupun secara alkitabiah, sehingga betul-betul kita bisa melihat bahwa mengapa Tuhan menciptakan rumah tangga, kenapa Tuhan menginginkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan mempunyai pasangan. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami. Baik, ya sudah diperkenalkan tadi ya, sekali lagi terima kasih. Nah, tadi saya senang sekali karena MC tadi sudah membuka ya, kira-kira pasangan ideal menurut teman-teman orang muda itu seperti apa? Kalau wanitanya itu seperti apa? Tapi saya sangat senang karena hampir semua tadi menyampaikan dari sisi karakter ya, tidak ada yang menyampaikan dari sisi fisik ya. Jadi semuanya menyampaikan dari sisi karakter. Nah, kalau Anda lihat dari gambar-gambar ini yang ada di layar kaca Anda, jadi ini adalah pasangan-pasangan ya. Mungkin kalau yang di sebelah kiri mungkin Anda kenal karena dia adalah pasangan ini adalah pasangan artis ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari wajah-wajah mereka, dari foto-foto mereka, terpancar wajah yang bahagia ya. Walaupun mungkin kita bisa melihat dari satu sisi sepertinya tidak serasi oleh karena mungkin beda warna kulit ataupun beda tinggi dan sebagainya. Tetapi kalau saudara melihat di ujung pojok kanan, ya kelihatannya sepertinya bukanlah pasangan yang ideal karena pada akhirnya juga dia berpisah. Tapi inilah kehidupan. Kehidupan laki-laki dan perempuan. Dan pada akhirnya mereka akan menemukan pasangan mereka masing-masing. Sebuah studi yang dibuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science menemukan bahwa kita akan jatuh cinta pada orang yang bertipe atau memiliki karakter mirip dengan tipe ideal kita. Namun tipe pasangan ideal bisa berbeda seiring waktu yang berlalu. Tujuannya adalah untuk bisa mencocokkan diri dengan sifat dari orang yang menjadi pasangannya. Nah, Iren Wibowo mencoba untuk menjelaskan bahwa ada 6 cara ya dari studi ini ia dapatkan bahwa ada 6 cara bagaimana seorang pasangan mengetahui bahwa pasangannya itu adalah pasangan yang ideal. Nah, coba kita lihat di sini ya. Menurut Iren, dia katakan bahwa Anda dan pasangan punya tujuan yang sama. Jadi seorang yang memiliki pasangan yang ideal katanya adalah memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini dikatakan ketika menjalin hubungan percintaan, Anda dan pasangan perlu memiliki tujuan yang sama. Ketika sudah memiliki nilai dasar yang sama,
maka Anda dan pasangan bisa mempunyai fondasi hubungan yang kuat. Begitu pula ketika mengambil keputusan bersama. Anda dan pasangan seperti punya kompas batin yang sama, sehingga tidak sulit untuk memutuskan sesuatu. Jadi, menurut Iren katanya studi ini bahwa seorang pasangan yang ideal itu harus mempunyai tujuan yang sama. Lalu kemudian yang kedua, Anda dan pasangan tidak berusaha mengubah sifat. Jadi pasangan yang ideal itu katanya tidak perlu merubah sifat. Nah, dia katakan begini, Anda dan pasangan mungkin tidak memiliki sifat yang sama. Ketika pasangan bisa menerima kekurangan dan keunikan Anda, maka Anda sudah menemukan pasangan yang tepat. Dalam perbedaan tersebut justru bisa membuat Anda dan pasangan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ini studi yang didapatkan bahwa tidak perlu katanya ya, tidak perlu merubah sifat ya. Walaupun berbeda, tetapi ketika di antara pasangan ini istilahnya saling menerima, nah itu akan berjalan dengan baik. Lalu kemudian Anda dan pasangan mengemukakan pendapat. Jadi beda pendapat bisa saja terjadi dalam hubungan percintaan. Namun ketika Anda dan pasangan tidak takut mengungkapkan pendapat dan sama-sama berusaha mengerti, maka Anda sudah menemukan pasangan yang ideal. Bertengkar bisa saja terjadi dalam hubungan percintaan. Namun bila Anda bisa melaluinya bersama-sama dan justru membuat hubungan jadi lebih baik, maka dia adalah yang tepat untuk Anda. Nah, ini menurut penelitian ya. Jadi kalau teman-teman orang muda sekarang sudah ada teman, ada pasangan, terus sering cekcok katanya, itu tidak ada masalah. Itu proses. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik, ya. Artinya bisa diselesaikan dan barangkali setelah ada masalah, lalu kemudian diselesaikan katanya dengan baik, maka itu akan membawa hubungan yang lebih baik. Nah, lalu kemudian yang keempat, dikatakan Anda dan pasangan punya komitmen untuk tumbuh bersama. Pasangan yang ideal umumnya punya satu karakter yang sama, yaitu mau sama-sama komitmen untuk bertumbuh. Bila Anda dan pasangan bisa saling memberikan pengaruh yang baik, sehingga menjadi pasangan yang bertumbuh, maka dia memang orang yang tepat untuk Anda. Jadi, pasangan ideal ya menurut penelitian ini adalah mereka harus mempunyai komitmen yang sama. Jadi kalau bilang, ya saya tetap mencintaimu dalam keadaan apapun, ya baik pada waktu susah, baik pada waktu sakit, baik pada waktu terlantar, ya. Jadi itu komitmen harus dijaga. Jadi kalau komitmen ini dijaga katanya, maka bisa dikatakan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang ideal, arti memiliki komitmen yang sama. Lalu kemudian yang berikut, Anda dan pasangan ya mempunyai tanggung jawab, bertanggung jawab. Coba ingat-ingat ketika pasangan melakukan kesalahan, apakah dia berani mengakuinya atau justru menutupi kesalahannya? Bila dia berani mengakui dan mau minta maaf, tandanya dia memiliki tanggung jawab dalam sebuah konflik. Ini menandakan dia bisa menjadi pasangan yang ideal dan bisa membangun hubungan, apa katanya? Hubungan percintaan. Nah, jadi saudara-saudara, ini satu hal yang sangat menarik ya. Jadi pasangan sama-sama mau bertanggung jawab. Jadi ketika ada satu di antara mereka yang membuat kesalahan, lalu kemudian meminta maaf, nah ini baru yang dinamakan bertanggung jawab. Nah, menurut penelitian, kalau ini dilakukan oleh pasangan, maka itu juga disebut yang bisa dikatakan pasangan yang ideal. Nah, lalu kemudian yang keenam, Anda dan pasangan sama-sama nyaman bersama. Ketika Anda dan pasangan bisa menjalani hubungan percintaan dengan nyaman, maka Anda memang sudah menemukan pasangan yang tepat. Jadi jaga hubungan percintaan tersebut dengan apa katanya? Dengan baik. Nah, jadi saudara-saudara atau sahabat-sahabat orang muda, ini adalah cara mengetahui bahwa apakah kita ini benar-benar memiliki pasangan yang ideal. Nah, coba kita lihat. Okay.
dia tidak turun ya teman-teman. Saya coba share ulang. Oke, coba kita lihat di sini. Kata ideal, ya. Kata ideal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuai. Ideal berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu ide yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi. Plato, salah satu tokoh filsafat Yunani, menggunakan istilah ideal untuk menunjukkan ide-ide kekal. Setiap ide tersebut mempunyai kesempurnaan jenis. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa pasangan ideal itu adalah pasangan yang mempunyai tujuan hidup, ya. Jadi tujuan yang sama. Apa tujuan akhir dari pasangan tersebut? Seseorang itu menikah, apa tujuannya, ya? Apa keinginannya? Nah, ketika pasangan itu mempunyai tujuan yang sama, maka itu disebut pasangan yang ideal. Apakah pandangan Alkitab tentang pasangan yang ideal? Nah, coba kita lihat. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saya pikir ayat ini sering kali kita baca ya. Jadi Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi saudara, anak-anak muda, sahabat-sahabat orang muda, perlu kita ketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan, kita ini serupa dengan gambar Allah. Dan ingat saudara, Allah menciptakan manusia ini sempurna, ya, tidak berdosa, dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, lalu kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi sejak di Eden, sebelum manusia pertama, Allah sudah menciptakan lembaga keluarga atau lembaga rumah tangga. Atau Allah sudah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan ini menjadi satu. Nah, ini saudara alami ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, mari kita lihat lagi. Oke, sedikit masalah. Oke, sorry, lagi bermasalah. Oke, saya coba ulang. Oke. Baik, kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi saudara, sejak mulanya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka itu disatukan. Itu asal mulanya. Jadi kalau ada yang katakan saya tidak mau menikah, saya hanya hidup sendiri, berarti itu adalah pilihan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menyatukan mereka dalam ikatan nikah atau mereka dipersatukan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 24, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi saudara-saudara,
ini secara normal ya. Jadi ketika anak-anak atau manusia itu sudah menjadi dewasa, ya pada akhirnya mereka akan mencari pasangannya. Mereka akan meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama pasangannya. Nah, ini alami saudara ya, jadi alami. Jadi memang sudah begitu ya, sudah harusnya seperti itu. Nah, karena ada hal-hal yang barangkali Tuhan buat ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Oke, mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, yang tadinya kan manusia sebelum berdosa itu ya semuanya dalam keadaan aman, baik, semuanya sempurna. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi kutuk. Seharusnya ya memang manusia sudah mati kan waktu itu. Tapi karena kemurahan Allah, manusia masih tetap diberikan waktu hidup, berapa waktu lamanya khususnya Adam dan Hawa, dan melihat bagaimana kemurahan Tuhan ya sekitar 930 tahun. Nah, kutuk ini terjadi dikatakan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kesakitan engkau akan ketika engkau melahirkan anakmu, berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ini yang dialami oleh wanita atau Hawa ketika dia berdosa. Jadi waktu dia mengandung susah payah, dia sakit ketika dia melahirkan, lalu kemudian dia birahi kepada suaminya. Dalam arti ya birahi itu istilahnya ya punya kerinduan, ya punya kerinduan untuk tetap selalu meminta kepada suaminya dan suaminya menaklukkannya. Lalu kemudian di ayat yang ke-17, apa yang menjadi masalah dengan suami? Karena dosa terkutuklah tanah dan bersusah payah pada waktu mencari rezeki sampai seumur hidup, sampai pada waktu kembali menjadi tanah. Nah, kalau kita lihat ya, kalau Anda lihat dari layar kaca Anda, Kejadian pasal 1 ayat 2, ayat pasal 1 dan 2 itu bagaimana Allah menciptakan manusia itu begitu sempurna. Dan salah satu lembaga yang diciptakan Tuhan itu adalah pernikahan, ya. Wanita dan pria itu disatukan. Itu normal. Tapi karena di pasal yang ketiga ada masalah. Apa masalahnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya hal-hal yang baik menjadi buruk. Nah, tetapi kita bersyukur di pasal 20 di Wahyu, di kitab Wahyu, kejahatan, penderitaan akan diakhiri. Dan di Wahyu pasal 21 dan 22, Eden baru dikembalikan. Ya, Eden baru dikembalikan. Jadi ada Eden lama dalam Kejadian pasal 1 dan 2, dan kembali ada Eden baru yang akan diciptakan dan bumi kita ini akan dijadikan kembali Eden yang baru di pasal 21 dan pasal 22. Nah, adik-adik orang muda, Anda bisa melihat di sini tanda panah ini. Pasal 3 Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20, bagaimana Yesus dan setan ataupun antara kebenaran dan kejahatan ini bertentangan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pasangan yang seharusnya adalah pasangan yang baik, terjadi pasangan yang tidak baik. Nah, oleh karena kita ada di lingkungan Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20, maka kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak muda, harus betul-betul mendapatkan pasangan yang ideal. Ya, pasangan yang ideal yang tentunya di mana kita akan mempunyai tujuan akhir kita adalah memasuki Eden yang baru. Nah, ini konsep ini harus ditanam dulu di dalam kita punya pemikiran sebagai anak-anak muda, ya. Jadi ingat, Eden pertama Allah menciptakan pernikahan di sana.
Dan pernikahan itu dirusak oleh setan ya di dalam Kejadian pasal 3. Dan itu terus menerus sampai pasal 20 di dalam kitab Wahyu. Nah, itu berarti bahwa mengapa topik ini mengatakan kita harus mencari pasangan hidup yang ideal. Karena ada yang tidak ideal. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pasangan ideal? Adalah kita harus mempunyai satu visi, tujuan, arti daripada pernikahan itu. Nah, coba kita lihat. Ada satu cerita yang sangat singkat. Kalau Anda lihat dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Pasangan ideal Ishak dan Ribka. Saya percaya sahabat-sahabat orang muda pasti sudah membaca akan cerita ini. Dan mungkin sudah pernah mendengar atau seseringkali mendengar para pembicara, pengkhotbah mengkhotbahkan tentang cerita ini. Tapi saya akan coba meringkaskan saja, ya. Jadi saya katakan ini adalah pasangan ideal Ishak dan Ribka karena mereka dijodohkan oleh siapa? Ya, mungkin saudara berpikir, oh ini dijodohkan oleh orang tua, ya seperti itu kan. Tapi kalau saya mau katakan, dia tidak dijodohkan oleh orang tua. Tapi Ishak ini dijodohkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menjodohkan? Di zaman dulu ya, dalam konteks dari ayat ini, ya kalau di zaman itu adalah orang tua punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak mereka agar supaya anak mereka itu mendapatkan pasangan hidup yang ideal. Nah, tentunya ada prinsip. Ya, ada prinsip di sini. Yang pertama, prinsipnya adalah tidak mengambil pasangan yang tidak seiman. Nah, itu dalam ayat yang ketiga. Lalu kedua, ya, jadi tidak mengambil, jadi harus mengambil pasangan yang seiman tentunya ya, yang lawan dari kata tidak. Lalu kemudian wanita harus meninggalkan orang tuanya. Ya, memang harus begitu ya. Tadi ayat di Kejadian pasal 1 kita sudah baca tadi, pasal 2, bahwa laki-laki akan mencari pasangannya lalu kemudian meninggalkan orang tuanya dan mereka akan hidup bersama-sama. Nah, dalam cerita ini dikatakan pria tidak diperbolehkan tinggal serumah dengan keluarga perempuan. Nah, itu ada maksud tertentu. Ya, karena kita tahu cerita bahwa Abram, yang nama pertama dari Abraham adalah Abram, tadinya tinggal di satu wilayah yang dimana penyembahan berhala, ya, manusia tidak memperdulikan Tuhan. Makanya Abraham tidak ingin agar anaknya ini kembali lagi dirusakkan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Lalu kemudian pria akan tinggal bersama-sama dengan pasangannya. Lalu kemudian penyerahan ataupun percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan. Nah, prinsip ini harus ada pada kita sebagai anak-anak muda. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan pasangan ideal dari Ishak dan Ribka. Yang pertama adalah meminta bantuan kepada orang yang rohani dan berpengalaman. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini dia mempunyai seorang hamba pelayan yang namanya Eliezer. Dia begitu rohani dan dia percaya kepada Tuhan dan sangat menghormati tuannya. Kalau saudara baca cerita itu ya, Abraham tidak menyuruh bahwa menentukan siapa yang menjadi pasangan daripada Ishak. Abraham hanya menyuruh ke satu tempat karena Abraham tidak mau jangan sampai Ishak itu menikah dengan orang-orang Kanaan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi arahan daripada Abraham adalah meminta kepada Eliezer untuk pergi di satu tempat, yaitu di keluarganya. Kalau boleh dia mencarikan pasangan. Nah, itu tidak menentukan nama, hanya pergi cari.
Kalau ada yang terima dan mau mengikuti kamu kembali, maka kamu sukses. Tapi kalau tidak, berarti sumpah itu tidak berjalan lagi dengan, artinya tidak ada masalah. Nah, jadi penting sekali kita meminta bantuan kepada orang yang rohani dan berpengalaman. Jadi mungkin kalau kita di situasi sekarang ini, kalau ada adik-adik orang muda mau cari pasangan, jangan main tabrak. Ya, tapi kalau biasanya kalau cuma pacaran-pacaran, tapi kalau memang betul-betul sudah mau mencari pasangan hidup yang ideal, bertanya dulu kepada orang tua. Ya, otomatis orang tua yang rohani tentunya kan. Karena semua orang tua pasti menginginkan supaya anak-anaknya itu mendapatkan pasangan yang ideal. Nah, biasanya orang tua itu akan mengarahkan kemana kira-kira? Apakah dia pergi ke kota atau pergi di desa atau di mana kira-kira orang tua akan mengarahkan? Kalau seandainya belum dapat. Ya, bisa saja mungkin contoh misalnya, oh ada saya punya anak, saya rindu kalau dia punya pasangan orang Makassar contoh. Jadi barangkali dia akan bertanya, oke, boleh kita coba tanya pendeta yang ada di Makassar sana. Ada enggak anak-anak muda yang rohani di sana, yang baik dan sebagainya. Tapi dia belum tentukan siapa namanya. Ya, karena kadang-kadang juga memang orang tua biasanya suka menjodohkan anak-anak oleh karena mungkin mungkin karena pekerjaan ataupun dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya, ataupun karena mungkin fisik dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah Abraham meminta bantuan kepada Eliezer, dia adalah seorang yang rohani dan dia melaksanakan tugas itu. Dan ketika dia berdoa dan memohon petunjuk, apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan. Tuhan mengirim wanita yang baik hati. Ya, kalau kita lihat dia punya cerita ya di ayat yang ke-14, tiba-tiba wanita itu datang lalu kemudian memberikan air kepada Eliezer. Ya, walaupun Eliezer tadinya membuat tanda kalau dia baik ini pasti dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bahwa wanita Ribka ini betul-betul melakukan dengan sepenuh hati. Bahkan bukan hanya itu. Dia tidak hanya memberikan air kepada Eliezer, tetapi ia juga memberikan air kepada unta-unta. Dan kira-kira berapa banyak unta yang diberikan air? Itu tidaklah mudah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Ribka ini adalah seorang wanita yang baik hati. Ya, ini mungkin pembawaan ya. Bisa kita lihat bahwa Ribka ini adalah seorang wanita yang rajin, yang suka membantu orang tua. Bisa kita katakan bahwa Ribka ini adalah seorang yang sangat sayang kepada orang tuanya. Ya, buktinya dia rela pergi ke sumur untuk menimba air. Mungkin kalau seorang wanita kan bisa saja begini. Kalau wanita-wanita sekarang, sudahlah mama aja lah yang mencuci, mama aja lah yang memasak. Tapi beda dengan Ribka ini. Ribka ini adalah seorang wanita yang baik hati, ya boleh dikatakan juga dia cantik, elok, rajin, sopan, bertanggung jawab, dan bisa menjaga diri. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan, ya kalau kita lihat secara mendalam ya dari bacaan ini, dari cerita ini, bisa saja Ribka juga sementara berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan, kalau boleh ia bisa mendapatkan pasangan yang ideal. Ya kan? Bisa saja seperti itu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan Ribka ini kepada Eliezer. Dan ketika Eliezer melihat wanita ini sangat sopan, wanita ini sangat menghormati orang tua, menghormati tamu dan sebagainya. Ya, boleh dikata mungkin caranya dia berbicara kepada Eliezer itu sangat sopan, tidak kasar dan sebagainya. Sehingga Eliezer berpikir bahwa inilah wanita yang ditunjuk oleh Tuhan untuk pasangan anak dari tuannya Abraham. Jadi saya mau katakan saudara, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Karena dalam cerita, dalam konteks ini dikatakan wanita-wanita datang ke sumur. Berarti bukan hanya Ribka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan bahwa ini adalah wanita yang cocok untuk anak dari Tuan Eliezer, yaitu Ishak.
dan Tuhan menunjukkannya. Nah, jadi saudara-saudara mungkin trip-trip ini juga saudara bisa lihat ya. Kita bisa melihat dari kisah ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat orang muda, jadi perlu ketika kita ingin mencari pasangan hidup yang ideal, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Ya, jangan saudara yang pilih dulu, ya. Oh Tuhan, oh ini dia, ya. Minta petunjuk sama Tuhan. Dan saya masih ingat pengalaman kami waktu di Ungklap ya, waktu saya di Ungklap. Ya, dari sekian banyak wanita, saya terus terang, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sekarang mengambil jurusan pendeta. Tuhan, saya mau pasangan saya yang benar-benar mengerti pekerjaan saya. Tolong Tuhan, tunjukkan. Dan ya, bayangkan saudara, kita berdoa dan puasa kan, meminta petunjuk. Dan tentunya juga saya berkonsultasi dengan orang-orang yang mengenal wanita ini. Bagaimana dia punya sikap, apakah dia hanya mungkin di depan saya dia baik dan sebagainya. Saya mencari informasi. Dan tentunya saya meminta kepada yang rohani, yang tahu tentang siapa wanita ini. Nah, jadi saudaraku perlu kita memahami. Nah, saya akan coba menjelaskan lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan saya masih ada waktu ya, masih bisa. Oke, apa yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan yang ideal? Dalam tulisan Nyonya White, surat kasih bagi pasangan muda-mudi, di sini dikatakan, karena keduanya antara pria dan wanita harus punya bagian dalam kehidupan rumah tangga. Remaja, putra dan putri seharusnya mendapat pengetahuan akan tugas-tugas rumah. Untuk membereskan tempat tidur dan mengatur tatanan kamar, untuk mencuci piring, untuk menyiapkan makanan, untuk mencuci dan memperbaiki pakaiannya sendiri. Ini adalah sebuah pelatihan yang tidak membuat remaja putra kurang maskulin. Ini akan membuat mereka lebih bahagia dan berguna. Jadi sahabat-sahabat orang muda, saya percaya kita semua mungkin punya pengalaman hal yang sama. Ketika kita waktu di rumah, waktu masih kecil, orang tua mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Dan itu sangat penting. Ya. Lalu dikatakan di sini, ada banyak wanita yang telah menikah dan memiliki keluarga yang hanya mempunyai sedikit pengetahuan praktis akan tugas-tugas seputar menjadi seorang istri dan ibu. Mereka dapat membaca dan memainkan alat musik, tetapi mereka tidak dapat memasak. Mereka tidak dapat membuat roti yang bagus, yang mana adalah penting bagi kesehatan keluarga. Mereka tidak dapat memotong dan membuat pakaian karena mereka tidak pernah belajar bagaimana caranya. Mereka anggap hal-hal ini tidaklah penting. Dan dalam hidup pernikahannya, mereka bergantung pada orang lain untuk melakukan hal ini bagi mereka seperti halnya anak-anak mereka juga. Jadi, seorang wanita sangat penting untuk tahu memasak. Ya. Ingat, mungkin waktu masih pacaran, ya sudahlah, nanti kita akan sewa pembantu. Tapi ingat, salah satu yang terkesan bagi seorang suami adalah ketika istrinya tahu memasak. Dan dia bisa merasakan masakan dari sang istri. Nah, jadi mungkin ini salah satu. Oke, saya. Oke, berikut. Apa yang pria, oke. Apa yang pria muda seharusnya cari dalam diri seorang istri? Di dalam bukunya Nyonya White dikatakan di sini, dalam bukunya Surat Kasih bagi Pasangan Muda-mudi, biarlah seorang pemuda mencari seorang untuk menjadi pendampingnya, dia yang sesuai dengan mengemban bagian tugasnya dalam tanggung jawab kehidupan. Seorang yang pengaruhnya akan meninggikan dan memurnikan dia, dan seorang yang akan membuatnya bahagia lewat kasihnya. Nah, jadi cari wanita yang betul-betul mengasihi. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hati suami yang percaya kepadanya, ia berbuat baik kepada suaminya
dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Jadi istri yang cakap itu adalah istri yang rajin. Nah, itu dia ya. Bagi teman-teman, saya percaya pemudi-pemudi kita yang hadir pada malam hari ini adalah semua mereka yang tahu masak, rajin, dan sebagainya. Pernikahan yang berdasarkan perasaan dan dirancang secara egois biasanya tidak berhasil dengan baik, tetapi menjadi sebuah kegagalan yang menyedihkan. Saudara-saudara, saya 20 tahun ya melayani di jemaat, dan saya melihat ada rumah tangga atau keluarga-keluarga muda yang stres oleh karena pasangan yang tidak ideal. Dan sangat hati-hati ya. Jadi untuk teman-teman orang muda, ketika Anda mencari pasangan, banyaklah bertanya. Ya, itu penting. Dan mendapatkan informasi, dan saya sarankan kalau Anda ingin mencari pasangan, jangan ragu-ragu menanyakan seorang pendeta yang ada di jemaat itu. Karena sudah pasti pendeta itu akan kenal akan anggotanya, dan dia akan tahu anak ini seperti apa, orang muda ini seperti apa. Nah, olehnya itu saya sarankan kepada teman-teman orang muda, berlakulah baik di gereja. Karena kadang-kadang itu adalah perhatian dari pendeta akan sering memperhatikan anak-anak muda kita yang aktif, yang setia, dan sebagainya. Biarlah itu menjadi tujuan yang akan memimpin maksud hati kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang utuh dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan di sini, tanamkan ini dalam pikiran bahwa kamu tidak dalam kebebasan untuk melempar dirimu suka-suka kemana dirimu mendikte. Kristus telah membelimu dengan sebuah harga yang tidak terbatas. Kamu adalah miliknya, dan dalam seluruh rencanamu turut sertakan hal ini. Berhati-hatilah untuk memilih seorang yang hidup berdampingan bersamamu dalam pertumbuhan rohani. Jadi saudara, teman-teman orang muda, mencari pasangan itu yang pertama adalah cari yang rohani. Itu yang terutama. Yang rohani dulu. Anda bisa lihat di gereja. Jadi cari yang dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan sang wanita? Sebelum memberikan persetujuan dalam pernikahan, setiap wanita seharusnya memperhatikan apakah pria yang mana si wanita akan menyatukan takdirnya adalah layak. Bagaimana kehidupan masa lalunya. Nah, ini penting ya. Apakah hidupnya murni? Apakah kasih yang dinyatakan mulia dan mengangkat karakter, ataukah hanya sekedar ledakan emosi semata? Apakah dia memiliki tabiat yang akan membuatnya bahagia? Dapatkah dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam kasihnya? Akankah dia diizinkan untuk tetap dalam pribadinya, ataukah pemikiran dan nuraninya diserahkan kepada pengendalian suaminya? Jadi yang kita lihat di sini ya, kalau anak teman-teman wanita atau sahabat-sahabat pemudi ketika mencari seorang pasangan, lihat apakah masa lalunya walaupun mungkin lalu suram, tapi dia sudah bertobat, dan bagaimana dia punya pertobatannya, dan bagaimana dia punya kesetiaannya di dalam gereja. Nah, itu yang terpenting. Saya percaya teman-teman orang muda, kalau Anda memilih pasangan yang ada di dalam gereja, ya, kalau dia setia, saya percaya kalian akan bahagia. Itu yang terutama. Mungkin Anda tidak akan melihat dari harta, tetapi kesetiaan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jika Anda mendapatkan seorang pria seperti ini, saya percaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebagai murid Kristus, dia bukan miliknya sendiri. Dia telah dibeli dengan sebuah harga. Dapatkah ia menghormati apa yang diminta juru selamat sebagai yang terutama? Akankah badan, jiwa, pikiran, dan tujuan tetap terjaga murni dan kudus? Pertanyaan-pertanyaan ini punya tujuan penting dalam kesejahteraan setiap wanita yang memasuki hubungan pernikahan. Nah, jadi sangat penting ya melihat. Ya, memang kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan.
kita punya kekurangan. Kita harus akui. Ya, jangan teman-teman wanita, sahabat-sahabat wanita punya kriteria terlalu tinggi. Oh, saya mau sempurna seperti ini. Tidak ada, kecuali kita di surga. Tetapi ketika ada pemuda-pemuda yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, ya salah satunya saya senang sekali ini, Saudara Arfan ini, dia sangat aktif dalam melayani Tuhan. Dia salah satu cowok yang istilahnya bagus lah ya, menjadi pasangan ideal bagi sahabat-sahabat wanita yang mungkin belum punya pasangan. Bagaimana Saudara Arfan? Bukan begitu ya? Nah, lalu kemudian gambaran sejati seorang pria idaman. Kasih sejati ialah sebuah tanaman yang perlu dirawat. Seorang wanita yang mendambakan sebuah ikatan yang penuh damai dan bahagia yang ingin terlewatkan dari masa depan yang penuh sengsara dan penderitaan. Harus memperhatikan sebelum dia diserahkan kasihnya. Apakah kekasihku memiliki seorang ibu? Nah, ini penting. Kalau seorang anak laki-laki, seorang pria yang mempunyai ibu dan menghormati ibunya, pasti dia juga akan menghormati pasangannya. Nah, ini penting. Seperti apakah karakternya? Apakah dia pembual? Apakah dia penipu? Atau selalu mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan? Nah, ini harus kita lihat ya. Apakah pria tersebut melakukan kewajibannya pada ibunya? Ya, seorang laki-laki yang begitu sayang kepada ibunya, yang selalu memperhatikan ibunya, pasti laki-laki itu adalah seorang laki-laki yang setia. Jadi mungkin kaum wanita kalau lagi punya teman, tanyalah pasangan Anda, apakah dia mengasihi ibunya? Kalau dia begitu peduli sama ibunya, berarti itu adalah seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki pemerhati. Kalau ibunya saja dia perhatikan, pasti Anda sebagai wanita dia akan hormati. Apakah dia memperhatikan harapan dan kebahagiaannya? Kalau dia tidak menghormati dan menghargai ibundanya, akankah dia menyatakan penghargaan, kasih kebaikan dan perhatian pada istrinya? Saat semua kisah novel dari pernikahan berakhir, akankah dia tetap mengasihiku? Akankah dia bersabar terhadap kesalahan-kesalahanku? Ataukah dia akan menjadi suka mengkritik, tidak sabaran, atau diktator? Nah, ini dia. Nah, biasanya teman-teman pemudi, seorang pria itu belum akan kelihatan pada waktu kalian pacaran atau kalian bersahabat. Dia akan muncul itu adalah ketika Anda menikah. Nah, untuk itu carilah informasi yang baik dan ingat, sifat ataupun tabiat itu bisa dirubah ya. Dan kalau seseorang laki-laki yang sudah berubah, sudah bertobat, itu berarti laki-laki itu bisa bertanggung jawab. Biarlah setiap gadis menerima sebagai pendamping hidup hanya dia yang memiliki karakter yang murni dan berjiwa satria. Seorang yang rajin, bertujuan mulia dan jujur, seorang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Tadi saya senang sekali. Ada yang katakan, oh saya suka yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Dan sudah pasti teman-teman orang muda, seorang muda atau pemuda yang takut akan Tuhan, rajin, pasti dia adalah orang yang baik. Nah, jangan hati-hati ya. Hati-hati juga sekarang kan kalau bisa dikatakan zaman sekarang ini teknologi itu luar biasa. Kalau di zaman-zaman kami dulu permainan game itu ya mungkin bersifat kartu dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini ya mungkin dulu catur dan sebagainya. Kalau sekarang ini ya game-game di smartphone. Nah, ini sangat juga membahayakan. Kalau teman-teman pemudi mau cari pasangan, lihat-lihat juga jangan sampai Anda mendapatkan pasangan yang sangat dengan game ya. Dan itu saya sudah mendapat beberapa pasangan muda-mudi sampai dia katakan kepada saya ya, waktu kami pergi mengunjungi mereka, dan dia berkata kepada kami, aduh ini suami saya ini, bayangkan malam game sampai pagi game, habis itu baru bangun dia hanya makan game. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin game itu bisa menghasilkan uang, tapi ingat ya, ingat tujuan daripada pernikahan itu adalah bagaimana membawa pasangan itu ke surga. Itu yang terpenting. Jangan karena pekerjaan sampai melupakan
bagaimana kita berbakti menyembah Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita katakan pekerjaannya bagus, menghasilkan uang yang banyak, tetapi tidak peduli kepada keluarga, tidak peduli kepada Tuhan. Saya katakan itu bukan pasangan yang ideal. Oke. Nah, bagaimana dengan teman yang tidak seiman? Kenalanmu yang secara sungguh tidak suka akan hal-hal rohani, tidak dimurnikan, dimuliakan, dan ditinggikan. Oleh praktek kebenaran, mereka tidak berada di bawah kepemimpinan Kristus, tetapi ada di bawah panji hitam dari pangeran kegelapan. Untuk berhubungan dengan mereka tidak takut atau mengasihi Tuhan, kecuali kamu berhubungan dengan mereka dengan tujuan memenangkan mereka pada Yesus, akan memberikan penurunan pada kerohanianmu. Kalau kamu tidak bisa mengangkat mereka, pengaruh mereka akan merusak dan mencemari imanmu. Adalah benar kalau kamu berlaku baik dan pada mereka, tetapi tidaklah benar bagimu untuk cinta dan memilih komunitas mereka. Kalau kamu memilih situasi yang mengelilingi jiwa mereka, kamu akan kehilangan pertemanan dari Yesus. Jadi hati-hati ya. Kalau ada pasangan yang tidak seiman, saya mau katakan kepada teman-teman orang muda, hati-hati ya. Hati-hati, jangan melangkah jauh. Ada banyak yang saya dapati keluarga yang tadinya menikah ya, walaupun dia tidak seiman tapi dia bergabung karena mau menikah. Tapi pada akhirnya, waduh, sangat susah ya. Jadi tolong teman-teman orang muda pikirkan itu ya. Jadi biar biasa-biasa, tapi kalau dia setia, biar mungkin pekerjaannya ya tidak sampai menghasilkan uang yang banyak, tapi kalau dia rohani, dia setia dalam mengembalikan milik Tuhan, nah itu yang terutama. Kalau teman-teman orang pemudi mau cari pasangan ataupun pemuda, lihat karakter. Salah satu kesetiaan mereka adalah yang kita bisa lihat ya, cara nyata itu dalam pemeliharaan hari Sabat, lalu kemudian kesetiaan dalam mengembalikan milik Tuhan. Kalau dia sudah setia di dalam mengembalikan milik Tuhan, berarti dia adalah seorang yang jujur. Sudah pasti itu. Jujur kepada Tuhan, otomatis dia akan jujur kepada pasangannya. Nah, hindari pasangan yang tidak ideal. Hindarilah mereka yang tidak sopan. Nah, kalau saudara punya teman, hindarilah mereka yang suka bermalasan. Ya, tidur tengah malam, bangun siang bolong, ya ini saudara hati-hati ya. Hindari mereka yang suka mengejek hal-hal yang kudus, yang tidak menghormati kekudusan. Ibadah ya hanya sebagai formalitas. Lihat, kita bisa melihat dan kita bisa tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan dengan orang-orang muda seperti ini. Hindari kelompok yang memakai bahasa yang kotor atau kecanduan akan pemakaian bahkan secangkir minuman keras sekalipun. Oh, sangat banyak anak-anak muda atau keluarga-keluarga saat ini ya, mereka itu sangat terperangkap, susah oleh karena pasangan mereka itu minum minuman keras, berjudi dan sebagainya. Jangan dengarkan ajakan seorang pria yang tidak punya kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oh, jangan. Jadi kalau seorang anak muda yang bertanggung jawab, ya setia dalam gereja, perkara-perkara kecil diberikan di gereja, tanggung jawab diberikan dalam gereja, dan dia melakukannya dengan baik, itu adalah salah satu contoh, itu adalah salah satu ciri pasangan yang ideal. Jangan takut untuk mengambil mereka. Kebenaran yang murni yang menyucikan jiwa akan memberikan keberanian untuk memutuskan dirimu dari kenalanmu yang paling menyenangkan, yang kamu tahu tidak mengasihi dan takut akan Tuhan, dan tidak tahu apa-apa mengenai prinsip-prinsip kebenaran yang sejati. Kita mungkin bisa selalu bersabar akan kelemahan dan ketidaktahuan teman-teman kita, tetapi tidak dengan ketidakpeduliannya. Oke, ini yang terakhir ya, yang kedua terakhir. Tuhan akan menjadi penolongmu, dan kalau kamu percaya padanya, akan membawamu naik pada standar yang mulia dan ditinggikan, dan akan menempatkan dirimu pada platform kebenaran kekal. Jadi teman-teman orang muda, kalaupun Anda belum mendapatkan pasangan, ya, saya sarankan berdoalah kepada Tuhan. Sebenarnya di setiap jemaat itu banyak, di jemaat saya juga itu banyak orang-orang muda yang jomblo, yang mungkin belum ada pasangan. Nah, siapa tahu teman-teman orang muda juga yang ada di room ini
mau suka berkenalan, ya nanti kita bisa perkenalkan. Saya lihat tadi ini ada Kristo yang akan memperkenalkan. Oke, bagaimana dengan kasih yang sejati? Ini kasih yang sejati. Kasih yang sejati ialah prinsip yang mulia dan kudus. Secara keseluruhan berbeda dalam karakteristik dengan cinta yang dibangkitkan oleh hawa nafsu dan tiba-tiba mati saat pada pencobaan berat. Kasih yang sejati bukan hasrat yang kuat, berapi-api dan meledak-ledak. Tetapi sebaliknya ini tetap tenang dan dalam alamiahnya. Ini memperhatikan lebih dari sekedar penampilan luar dan tertarik pada kualitas saja. Ini bijak dan mampu membedakan, dan perenungannya nyata dan kekal. Kasih adalah karunia yang berharga yang kita terima dari Yesus. Kasih yang murni dan kudus bukan sebuah perasaan, tetapi sebuah prinsip. Perlu anak-anak muda ini mesti harus kita hidupkan. Ketulusan, kelemah lembutan, ketabahan, kesabaran, tidak mudah terprovokasi, mampu menanggung segala sesuatu, dan sebagainya. Jadi, pasangan yang ideal bagaimana? Ya, sudah pasti pasangan yang takut akan Tuhan. Pasangan yang menghormati Allah dan sesama manusia. Pasangan yang menghormati orang tua, bersimpati dan suka menolong, tekun, rajin, dan bertanggung jawab, dan menghidupkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya percaya adik Cory dan adik Grace memiliki hal-hal ini yang saya sudah sebutkan. Dan saya percaya mereka, kita semua, anak-anak muda kita di sini adalah pasangan yang ideal. Jadi jangan takut untuk memilih pasangan seiman. Dan saya mau katakan, berhati-hatilah memilih pasangan yang tidak seiman. Walaupun Anda katakan, oh Pak Pendeta nanti saya menangkan, nanti sebelum saya menikah dia akan dibaptis. Saya mau katakan hati-hati. Ya. Dan ada banyak kesalahan-kesalahan pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita ketika mengambil pasangan yang tidak seiman, dan pada akhirnya itu menjadi penjara di dalam rumah tangganya. Hati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Dan lihatlah Ishak. Ishak mendapatkan pasangan Ribka pada waktu umur 40 tahun. Ya, itu konteks di zaman itu. Tapi mungkin kalau kita sekarang ini 17 tahun ke atas atau 19 tahun ke atas sudah boleh mendapatkan pasangan. Tetapi marilah kita memikirkan, karena kita mencari pasangan agar supaya kita boleh kembali di Eden yang baru. Itu salah satu tujuan dalam mencari pasangan. Bukan harta. Harta itu hanya sesaat, hanyalah sementara. Tetapi kita akan mencari pasangan yang akan menolong, yang akan membangun rumah tangga kita, dan akan membawa kita ke surga. Itulah yang terpenting dari semuanya. Oke, mungkin ini adalah bagian dari materi saya, dan terima kasih. Mohon maaf waktunya cukup panjang yang saya ambil. Saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih Pendeta. Oke, baik. Teman-teman, kita mau kasih reaction love-nya dulu. Kalau merasa terberkati, boleh kasih reaction love-nya. Oke, saya ini, seperti ini. Wah, banyak sekali saya lihat tadi. Ada banyak ya, Grace. Kayaknya panas itu ya kolom chat. Tapi sebelumnya kita mau ngapain nih, Grace? Ya, untuk meramaikan suasana lagi nih, Kak, supaya kan udah mendengarkan bacaan materi dari pendeta. Nah, kita mau menyemangatin lagi nih teman-teman. Jangan hanya memberikan reaction. Mungkin bisa kali ya kita open cam, kita ambil foto dulu, jadi kita sambil kasih reaction, kita akan ambil foto bersama-sama di sini. Jadi teman-teman di sini bisa open cam semuanya, supaya kita bisa saling mengenal ini wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantik dari kakak-kakak semua di sini. Boleh kita open cam semua? Waduh, cakep-cakep ya Nusantara memang. Memang wajah-wajah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Waduh, ada kalian. Oke, untuk host, siapa yang bisa bantu ya, Kak? Oke, saya minta tolong Indah atau Arpan, boleh silahkan bantu untuk ambil gambarnya. Teman-teman berikan senyum terbaik. Siapa tahu jodohnya di sini juga ya. Gitu ya Pak Pendeta ya, Pak Pendeta?
Benar, tidak usah lagi cari-cari di luar. Ini sudah ada di Betul, dalam tidak ini. cari di luar. Iya, saya percaya teman-teman orang muda memiliki bagian-bagian apa yang saya bahas pada malam hari ini. Oke, sudah dibuka semuanya. Silahkan Arfan atau Indah. Bantu. Boleh kasih aba-aba, Kak? Oke, boleh. Baknya dulu berarti. 1, 2, 3. Oke. Screen kedua. 1, 2, 3. Oke, page ketiga. 1, 2. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih buat teman-teman senusantara sudah mau open cam. Tapi jangan open cam hanya ambil foto doang ya. Kita maunya sampai selesai nanti nih kita open cam supaya kita bisa melihat satu sama lain. Nah, selanjutnya apa nih Kak Kuri? Kayaknya dari tadi udah rame banget tuh di kolom chat. Aduh, kayaknya ada yang Saya sampai kelimpungan. Saya sampai kelimpungan nih mau lihat nih pertanyaan kayaknya pada bersemangat untuk saling, ini sebenarnya sih bagian dari saling menggoda ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi bagian cara-cara pria dan wanita di sini untuk saling menggoda, jadi gimmick sedikit gitu di kolom chat. Kayaknya lebih tepatnya saling berkenalan kali ya Kak. Betul, saling berkenalan. Oke, baik, tapi kita kasih sejauh ini karena waktu kita kasih 2 saja, 1 dari kolom chat, 1 dari yang berani raise hand ya teman-teman. Oke, Richard kayaknya sudah langsung raise hand ya. Silahkan Richard. Silahkan Richard. Oke, makasih Kak Kori dan Kak Gip. Sebelumnya saya menyapa dulu Pendeta Martinus. Ini pendeta saya dulu waktu kami sama-sama di Kendari ya, Pak Pen. Pak Pendeta ini salah satu panutan saya juga. Senang sehingga sekali, saya bangga. Ya. Bisa jadi pendeta juga sekarang. Puji Tuhan saya melayani di Jawa Tengah sekarang. Baik Pak Pendeta, saya mau nanya nih. Tadi bagaimana cara kita memilih pasangan yang ideal? Salah satunya tadi dari kisah Ishak dan Ribka, meminta petunjuk dari Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, kita ingin melakukannya, kita sebagai orang muda dan pemuda-pemudi, kita ketika kita memilih pasangan yang ideal, kita meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, petunjuk yang benar itu seperti apa? Dan ketika kita meminta petunjuk dan petunjuk itu benar dan tepat, bagaimana kita mengetahui itu petunjuk dari Tuhan dan benar-benar itu adalah pasangan yang ideal untuk kita. Nah, petunjuk apa yang benar-benar untuk kita minta kepada Tuhan dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu petunjuk yang benar untuk pasangan yang ideal bagi kita. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh langsung dijawab aja Pendeta. Oke, terima kasih sahabatku, Saudara Richard Pasaribu ya. Senang sekali, saya bangga ya. Tidak salah waktu kami di Kendari, karena ada ikut perkemahan, akhirnya termotivasi untuk mau menjadi pendeta. Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, ini pertanyaannya sangat super ya. Tapi saya sudah sampaikan gambarannya. Jadi begini, teman-teman orang muda. Memang kadang-kadang saya bingung ya, ini anak-anak muda kita ini. Biasanya kalau saya di jemaat, setiap kali saya pergi ke rumah mereka, semua orang tuanya minta didoakan supaya anak-anaknya itu cepat dapat jodoh, supaya cepat dapat pasangan. Nah, itu selalu ya. Dan yang saya heran ya, baik pemuda maupun pemudi, mereka sama-sama berdoa untuk mencari pasangan. Padahal sebenarnya pasangan itu sebenarnya sudah ada di sekitar mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah seringkali kita menggunakan bukan ideal tapi kriteria. Nah, ini yang sangat-sangat berbeda. Kalau ideal itu prinsipnya adalah ketika pasangan itu istilahnya sudah sejalan
dalam arti sejalan, artinya dia adalah warga surga tentunya ya. Dia sudah percaya, setia. Saya pikir itu adalah pasangan yang ideal. Nah, tadi sahabat saya, pendeta muda Richard bertanya, bagaimana caranya kita meminta kepada Tuhan? Ingat, kita ikuti step tadi ya, yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Stepnya adalah begini. Jadi contoh, misalnya sahabat saya Richard mau cari teman orang apa dulu? Contoh misalnya, mau suka apa? Mau suka pasangannya orang apa? Misalnya kalau mau suka pasangan, misalnya karena beliau ini kan suku Batak ya, betul ya, dari Sumatera ya. Nah sekarang mau suka, saya sih mau cari pasangan yang kalau bisa ada Jawanya, gitu. Jangan pergi di Sulawesi cari pasangannya, cari di Jawa kan? Pergi cari di Jawa, bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau cari orang Jawa. Sekarang bagaimana petunjuknya? Berdoa, mungkin ada teman-teman pendeta yang ada di sana, lalu bertanyalah kepada mereka, kira-kira ada ndak yang bisa saya carikan teman? Ya, otomatis kasih tipsnya tadi yang pertama, yang takut akan Tuhan, setia dan sebagainya, seperti ini dan sebagainya. Ya, itu yang tips ini. Nah, dengan berdoa, pendeta akan menolong, pendeta akan membantu. Dan kalau pendeta tergerak hatinya, pasti dia akan menelpon, oh ini barangkali. Nah, mungkin kita bisa saja mencoba untuk mencari informasi dengan karakter-karakter yang kita akan mau dapatkan. Seperti apa wanita itu. Saya masih teringat ya, ada teman, dia adalah guru saya, tapi waktu kami juga di kampus, kami sudah sama-sama sebagai tenaga pengajar. Lalu kemudian dia datang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau cari pasangan, tapi orang bule. Katanya orang bule. Oh boleh, terus bagaimana? Kita berdoa, puasa dan berdoa. Nah memang ada beberapa teman-teman orang muda di sini, saya selalu kasih tahu mereka, kalau mau mencari pasangan, harus bergumul, berdoa dan puasa. Mungkin ambil 1 minggu atau 3 hari, doa dan puasa. Lalu sesudah itu serahkan sama Tuhan dan minta petunjuk sama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan lancar-lancarkan dan buka jalan. Dan sudah banyak pasangan-pasangan itu yang saya pernah bina, mereka mendapat teman-teman yang betul-betul cocok, serasi, ya ideal. Idealnya karena saya katakan, ya mereka punya visi yang sama, yaitu setia dan mau ke surga. Nah, pada akhirnya karena dia punya keinginan, dia berdoa, dan akhirnya kita tunjukkan. Nah, jadi waktu itu ada seorang ya dari Amerika, dan ketika kita lihat bahwa oh ini kayaknya cocok, lalu kemudian kita bantu, lalu kemudian juga dibantu oleh rekannya ini yang bule ini, dan pada akhirnya mereka menikah. Nah, jadi prinsipnya adalah begini. Pertama, Saudara Richard mau cari apa dulu? Mau cari orang Sumatera, orang Jawa, atau orang Makassar? Nah, kalau mau cari orang Makassar ya berarti kamu harus berkomunikasi ke sana. Sangat simpel kok. Pasti kan di sini, di semua yang di room ini pasti semua beda-beda kan. Ada yang dari tadi saya dengar ada yang dari Jayapura, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Makassar. Nah, tergantung. Jadi teman-teman orang muda juga, sekali lagi prinsip dalam mencari pasangan yang ideal adalah mereka yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Artinya bukan takutnya dalam arti ini secara menyeluruh ya. Artinya aktif di gereja. Ya bisa salah satu kejujurannya kalau ketika Anda bertanya sama pendeta adalah dia setia dalam mengembalikan milik Tuhan kalau dia sudah bekerja. Pasti itu adalah, saya sudah pastikan bahwa itu adalah pemuda yang baik. Tapi kalau dia tidak setia dalam mengembalikan milik Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau yang sudah bekerja. Tapi kalau yang masih sekolah, ya itu kan belum kita tahu. Tapi kalau yang sudah bekerja, lihatlah di dalam jemaat dan hanya pendeta yang tahu. Makanya minta petunjuk sama Tuhan dan minta hamba-hamba Tuhan yang akan membantu Anda untuk mendapatkan pasangan ideal. Jadi bukan pasangan yang seperti yang saya katakan tadi ya. Kita cuma mau cari mungkin dia ganteng, tampan atau sebagainya. Saya pikir itu bukan itu yang menjadi pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal adalah ketika hati kita itu satu dan sama-sama mau ke surga, mau ke Eden baru. Itu yang terutama.
Oke, mudah-mudahan seperti itu sahabatku pendeta muda Richard ya. Oke, teman-teman mohon maaf jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan tidak bisa diakomodir karena waktunya. Tapi tadi setelah kami sortir dan kami lihat beberapa pertanyaan mirip dengan pertanyaan saudara Richard ya. Jadi mungkin bisa, bukan mungkin, pastinya sudah terjawab. Ini satu pertanyaan lagi, pendeta, tinggal satu, maaf ya. Nanti kalau misalnya pendeta berkenan, kita mungkin bisa kirimkan pertanyaan ini kepada pendeta. Ya. Bagaimana kalau wanita itu tetap pengennya itu tinggal sama orang tuanya, Pak Pendeta? Gimana kalau wanita itu pengen tetap tinggal sama orang tuanya? Tadi kan ada nas yang menjelaskan seperti itu, dan kemudian dia satu orang 2 pertanyaan, tapi boleh secara cepat aja ya Pak Pendeta nanti dijawabnya. Lalu gimana kalau sudah terlanjur menikah dengan yang tidak seiman? Seperti itu. Terima kasih Pendeta. Oke, yang pertama adalah sebenarnya setiap kali saya konseling pemuda-pemuda atau pemudi yang mau menikah, memang itu anjuran harus meninggalkan rumah orang tua. Karena dia tidak akan pernah dikatakan ibu rumah tangga kalau masih berada di dalam rumah orang tua. Dan suaminya juga tidak pernah bisa dikatakan dia sebagai kepala rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga itu bisa dikatakan akan betul-betul mereka akan hidupkan. Jadi susah senang mereka akan tanggung bersama-sama adalah ketika mereka meninggalkan rumah kedua orang tua mereka. Dan itu seharusnya. Jadi seharusnya. Kalau saya sih menghimbau seharusnya. Walaupun kita katakan ya mungkin kalau dia anak sendiri ya, ataupun bagaimana, tapi seharusnya kalau saya sih, saya sarankan lebih bagus mereka tinggal, artinya cari rumah sendiri. Supaya mereka itu betul-betul bisa betul-betul merasakan bagaimana jadi suami, bagaimana jadi kepala rumah tangga, bagaimana jadi ibu rumah tangga. Dan dia akan belajar untuk mengatur, karena pernikahan itu juga adalah pendidikan. Pendidikan bagaimana kita menyatukan hati kita, suami istri itu, dalam setiap rencana, dalam setiap tujuan ataupun maksud yang kita buat dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau saya sih, anjuran saya adalah dia harus punya rumah. Jadi saya demikian juga orang tua mereka juga meninggalkan orang tuanya, ya dia juga harus seperti itu. Ya, itu. Tapi ya, terus yang kedua, yang kedua itu adalah tetap jaga pernikahan itu. Jadi itulah pergumulan. Jadi pergumulan, jadi ketika sudah menikah dengan tidak seiman, dia harus menjadi penyelamat bagi pasangannya. Dalam arti dia harus memaksa pasangannya itu supaya dia beroleh selamat. Tapi bukan cara memaksanya itu, ayo masuk Advent, ayo masuk Kristen. Tidak. Cara memaksanya itu dengan doa. Dia puasa dan doa dan memohon petunjuk kepada Tuhan agar supaya hatinya dilunakkan dan pasangannya itu bisa dimenangkan. Jadi seperti itu. Jadi ketekunan seorang pasangan yang tidak seiman itu akan menyelamatkan pasangannya yang tidak seiman. Dan jangan berpisah, tetap itu dijaga, dan kalau boleh itu adalah satu misi bagaimana bisa memenangkan. Karena ini sudah terlanjur ya, tapi bagi adik-adik yang belum mendapatkan pasangan, saya sarankan, kalaupun dia yang baru dibaptis, misalnya baru 1 tahun, jangan dulu. Jalani supaya dia ada proses dan lihat dalam gereja. Kalau betul-betul sudah ada perubahan dan kesetiaannya, ya barulah Anda pikirkan untuk menjadi pasangan hidup Anda. Baik, mungkin itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa, saya yakin kita semua belum puas. Kenapa saya bilang belum puas? Karena masih ada pertanyaan yang masih. Tapi teman-teman, tenang saja, mungkin suatu hari nanti kita akan membahasnya lagi seperti itu. Sekarang, kita mau acara apa? Lanjut kemana? Ya, pada saat ini karena berhubung waktu juga yang memisahkan kita, tapi teman-teman jangan bersedih karena akan ada acara-acara yang lainnya di kesempatan di hari-hari yang lain. Dan pada saat ini kita akan memberikan satu
tanda penghargaan yang akan dibacakan oleh Kak Bella, mungkin ada di sini. Ada Kak, ada. Ya, kita akan oleh Kak Bella, iya. Kita akan membacakan sertifikat yang akan dibacakan Kak Bella. Boleh host untuk bantu tampilin sertifikat kita. Iya, jadi sertifikat for appreciation. This certificate is presented to Pendeta Martinus Cornelis MAR as a speaker in the Service Commission, bagaimana memilih pasangan hidup yang ideal pada tanggal 5 Oktober 2021, dan sertifikat ini ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas, Pendeta Junaidi Saudara Moike Rer. Terima kasih Pendeta atas kesempatan dan materi yang luar biasa di malam hari ini. Semoga itu boleh menjadi berkat pada malam hari ini. Baik, saya tampilkan. Terima kasih Bella. Kebetulan pas lagi jaringan bagus, ini lagi on the way dari Kendari. Baik, terima kasih hamba Tuhan Pendeta Martinus MAR yang sudah memberikan arahan-arahan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan biarlah jangan kan bermanfaat Sinyalnya perlulah kayaknya sedikit proaktif, kasih sen. Jadi terima kasih Pendeta Martinus. Terima kasih Pendeta Sinyalnya bagus. Halo, halo, sudah, ya. Halo, dengar? Grace Sudah, Willy, dengar. bagus, bagus. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima Terima kasih Pendeta. Baik, pada saat ini teman-teman kita mau hampir di penghujung acara, tapi jangan dulu meninggalkan tempat ini. Kita mendengarkan 1-2 kalimat closing statement dari Pak Pendeta mengenai tema kita pada hari ini untuk orang-orang muda di saat ini. Saya persilahkan. Ya, saya hanya meminta kepada teman-teman orang muda, bukalah hati kalian kepada sahabat-sahabat kalian. Jangan terlalu banyak menunggu dengan kriteria-kriteria untuk pasangan Anda. Yang terutama kalau pasangan Anda sudah takut akan Tuhan, setia di dalam gereja, terimalah dia apa adanya, dan pasti saya percaya Anda akan mendapatkan pasangan yang ideal yang akan membawa kalian ke surga. Tuhan memberkati. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Pada saat ini teman-teman kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Apakah dari Komisi Penguatan ada perwakilan? Oke, baik. Saya wakili. Untuk penguatan besok hari Selasa nanti Brother Leon akan menjadi narasumber kita untuk acara penguatan, Komisi Penguatan. Baik, terima kasih Kak Arfan. Itu satu pengumuman untuk hari Kamis ini ya. Hari Kamis ini akan ada acara Heart to Heart pada jam 7 sore. Jadi teman-teman boleh bergabung kembali ke acara PAGN pada hari Kamis ini di acara Heart to Heart. Dan pada hari Jumat kita akan ada acara Sekolah Sahabat, diskusi Sekolah Sahabat. Dan teman-teman sangat boleh untuk datang di acara pelajaran Sekolah Sahabat kita. Jadi pada saat nanti kita hari Sabat untuk mendiskusikan Sekolah Sahabat, lebih lancar lagi ya, lebih paham lagi. Dan pada hari Minggu dari Komisi Pengembangan Diri akan ada kegiatan juga pada jam 5 sore mengenai public speaking. Jadi teman-teman yang ingin lebih lancar lagi ngomong di depan umum, jangan ketinggalan acara ini karena ini acara bagus banget dan teman-teman juga bisa belajar secara langsung di acara kita ini. Itu aja pengumuman kita dalam seminggu ini. Lalu selanjutnya apa nih kita Kak Kori? Baik, terima kasih G. Kita udah di penghujung acara, teman-teman.
kita satukan hati kita untuk meminta doa berkat dari Pendeta Martinus untuk mendoakan kita, khususnya adalah di pemuda ini ya, pendeta yang sedang mencari pasangan hidup. Saya persilahkan Pak Pendeta. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini di room Zoom ini ya Tuhan. Kami anak-anak mudamu, pemuda dan pemudi boleh berkumpul bersama-sama dan boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, lebih khusus di dalam mencari atau menemukan pasangan ideal mereka. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dan biarlah Tuhan Engkau terangi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan dalam rencana kehidupan mereka untuk mencari pasangan hidup adalah semata-mata pasangan yang akan membawa mereka ke sorga. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menerangi mereka, sehingga mereka akan membuka hati mereka, sehingga juga mereka boleh merasakan apa yang Tuhan telah ciptakan, apa yang Tuhan telah buat satu lembaga rumah tangga di Eden sebelum manusia yang berdosa, dan hal yang sama ya Tuhan, mereka juga boleh merasakan di dunia ini. Sehingga mereka tidak akan terjerat dengan iblis, tetapi mereka akan menghidupkan satu kehidupan yang bahagia. Dan biarlah Tuhan ketika anak-anak-Mu ini memohon kepadamu untuk meminta petunjuk mencari pasangan yang ideal, tolong Tuhan, bantulah mereka. Dan biarlah mereka boleh membuka hati mereka masing-masing, sehingga Tuhan mereka boleh menemukan pasangan yang ideal, pasangan yang akan membawa mereka ke surga. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam pendidikan, berkati mereka di dalam rencana-rencana mereka. Dan biarlah sesudah acara ini ya Tuhan, pada malam hari ini mereka akan memikirkan untuk mendapatkan pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini. Bahkan semua staf ataupun officers dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua agar supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatur program yang baik, untuk menolong orang-orang muda kami agar supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk organisasi ini ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. You will never find a perfect person, but if you look with love in your eyes, then you will find something perfect in every person you meet. Terkadang kita itu terlalu sibuk mencari pasangan yang ideal, tapi kita lupa untuk menjadi seseorang yang ideal untuk calon pasangan kita nanti. Kita perlu memahami bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Akhir kata, kita tetap berdoa dan berusaha menjadi pribadi yang memperbaiki diri dari hari ke hari. Semoga kita dapat menemukan pasangan yang ideal menurut rencana Allah. Dan saya Grace Willin beserta teman saya Kori Simbolon, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Sampai jumpa. Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Belajar, bekerja, dan juga berkeluarga. Apakah
Semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan. Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita mengejar akan sesuatu. Ada yang mengejar akan cita-cita, ada yang mengejar akan kekayaan, dan juga ada yang mengejar akan kebahagiaannya. Tetapi pertanyaannya, apa yang teman-teman akan lakukan ketika semuanya sudah Anda raih? Apakah kita akan merasa puas dan bahagia? Jawabannya tidak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menanamkan benih kekekalan yang akan menciptakan kekosongan di hati kita. Dan semua yang kita raih dalam dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan tersebut. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk melayani bersama dengan Allah, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Pilihannya hanya ada dua. Kita hidup untuk kesenangan pribadi atau hidup dengan tujuan dan misi pelayanan bersama dengan Allah. Mari bergabung di acara pelayanan Pemuda Advent Gabungan Nusantara dan saksikanlah apa yang Tuhan akan lakukan bersama kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Thank you, Sir. Sama-sama, terima kasih. Thank you, Pastor. Ya, Tuhan memberkati Boleh minta kita. materinya, Pastor? Boleh, iya, boleh. Pastor. Nanti saya kirim sama siapa ya? Bella.